Oh. Jadi biar hati kita dan pikiran kita senang itu. Oh, senang. Oh. Iya, nggak terbebani sama teman-teman yang malas-malasan. Oh iya ya. Oh, istilahnya enggak apa? Jangan sampai memunculkan rasa marah karena kita nggak ada yang ngerasa bantu. paling banyak Nah, kerja. Iya, kita paling banyak kerja, kita nggak ada yang bantu. Itu jangan ada sampai di pikiran kita. Oh. Jadi tenangin aja. Dia mau kerja, Iya. mau enggak. Iya. Nah, silakan, monggo. Itu teman-teman. Nah, terus yang kedua, yang terakhir yang dilakukan oleh beliau apa? Beliau ini pandai potong apa namanya? Rambut. Pandai potong rambut, teman-teman. Segala bentuk sudah bisa. Awalnya beliau dari nol belajarnya di sini. Dulu yang jadi apa? Yang jadi bahan percobaan teman sendiri. Itu taton itu. Iya. Bisa enggak kan ya? Bisa potong rambut enggak? Oh ya, gimana ceritanya gitu? Kata saya, beli aja guntingnya. Oh, beli aja guntingnya. Oh. Saya nggak ngomong bisa, tapi beli aja guntingnya. Akhirnya beli. Iya. Nah, setelah beli, saya potongin. Bisa motong nggak sih, Pik? Enggak, saya nggak ngomong bisa kan? Nggak mau bisa ya? Nggak bisa. Coba aja sih, biar rapi enggaknya terserah. Akhirnya gimana? Akhirnya ya lumayan lah. Lumayan. Walaupun masih pertama ya? Walaupun petak-petak. Kalau pertama sih ya gitu. Iya, karena tangan kita juga masih kaku. Iya. Belum lemas lah. Belum lemas. Sampai berapa lama itu? Berapa orang? Korbannya itu? Korbannya ya banyak. Banyak. Taton, iya. Wahyudin, iya. Rojali. U3 korbannya. Tapi setelah itu oke. Setelah itu kita gali lagi. Gali lagi. Sering lihat YouTube gimana caranya. iya. Gimana pergerakan tangan sama. Kita lihat kepala juga bisa mempengaruhi. Potongan kepala juga mempengaruhi. Iya, lihat kepalanya gimana. Lihat rambutnya gimana, itu mempengaruhi. Mempengaruhi juga. Iya. Harus potongnya gimana itu mempengaruhi. Kalau apa? Jadi nggak asal potong. Nggak asal potong. Jadi walaupun sudah pandai, kalau nggak tahu apa namanya bentuk kepala sama bentuk kepala, jadi bingung juga mungkin. Iya, jadi bisa kacau. Nah itu beliau itu begitu. Jadi apa namanya? Banyak hal-hal yang dari nol dimulai di sini. Tapi yang bisa apa? Yang sekreatif beliau itu sulit di sini. Yang sekreatif beliau itu sulit. Kalah sama malas. Iya, kalah sama malas. Jadi kadang kan kalau apa namanya ya? Kadang banyak yang kalah sama malas. Kalau sudah malas mau melakukan ini, jadinya nggak jadi gitu. Iya. Susah lah. Lah ini, jadi makanya beliau sudah masak pandai, motong pandai. Nanti kan tinggal nyedia tempatnya teman-teman. Tinggal nyedia tempatnya. Pulang ke rumah, siapkan lokasi. Sudah mau masak apa, kemudian mau jual apa, sudah bisa teman-teman. Kemudian bahkan nanti kan sambil potong rambut. Dan bahkan di rumah sudah ada toko. Gimana coba? Ini tinggal ngejalanin semua. Jadi kan makanya teman-teman, bakatnya jangan dipendam. Jangan dipendam, langsung gali sampai dari sekarang terus pelajari seperti beliau, jangan pernah bosan-bosan. Kita ambil pelajaran dari beliau, subhanallah gitu kan. Makanya apa namanya, dari tadi sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau, dan nggak mungkin kalau akan kita gali semuanya. Sebenarnya masih banyak, seputar kerjaan di mana, nanti di mana, gimana beliau bisa diterima, bagaimana beliau kedekatan dengan apa namanya, dengan rekan kerjanya dan sebagainya. Ini juga belum digali teman-teman. Minum dulu lah. Minum dulu lagi. Kalau saya mantap teman-teman. Kan makanya teman-teman jangan berhenti, tetap di acara ngopi, ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Nah, ini teman-teman. Jadi saya dengan beliau, kenapa saya menceritakan tadi kepada teman-teman tentang beliau? Kenapa saya ungkap di sini tentang
kelebihan beliau, apa yang sudah dilakukan oleh beliau, karena agar teman-teman juga bisa semangat. Iya, agar bisa mengikuti jejak beliau. Jadi kan makanya jangan pernah jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Istilahnya gagal sekali jangan berhenti. Jangan berhenti. Lanjutkan. Ya. Gali terus. Kan makanya beliau tadi kan sudah bilang bahwa ketika motong rambut saya nggak tahu sebenarnya. Saya kira beliau sekali motong langsung oke. Ternyata enggak kan, sampai 3 kali. Kalau pertama kali ternyata berhenti, disitulah bakatnya tidak akan naik-naik, teman-teman. Nah itu. Sampai Rojali pun bilang, gimana? Kalau motong pakai sasak sambil jalan. Sambil jalan gimana katanya? Sambil jalan, motongin sambil jalan kalau pakai sasak. Nah, pas gitu saya lakuin, motong, saya jalan. Dia marah. Kamu jangan jalan. Guntingnya yang jalan. Guntingnya jangan salah jalan. Dia marah kayak motong sambil jalan, jangan diem kan? Saya motong jalan, saya yang jalan itu, dia yang ngomel, jangan kamu yang jalan, apa terus guntingnya. Jadi kalau sasak itu, kalau diem nggak sambil jalan, hasilnya roges. Oh iya. Bahasa Indonesianya apa ya? Apa roges itu? Apa ya? Nggak rapi lah. Nggak rapi. Oh iya. Ternyata ada cerita lucunya juga tuh. Nah ini teman-teman, ada satu hal yang belum saya ungkap tentang beliau. Yang akan saya ungkap berikutnya adalah tentang rekan kerja beliau di sini. Beliau ini dengan siapapun oke. Dengan orang yang keras oke, dengan orang yang lembut oke, dengan orang yang ahli melakukan sesuatu yang aneh-aneh, beliau tetap oke. Iya, itu beliau. Jadi tetap semuanya oke. Beliau itu seperti itu. Jadi apa yang akan saya tanyakan kepada beliau? Ini tetap tonton teman-teman. Ya, tetap di acara ngopi kan? Tetap di acara ngopi. Ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita lanjut ke rekan kerja beliau. Gimana dulu kerja di sini kok sampai sekarang itu, kok sampai saya lihat di kemudian hari kemudian dekat banget dengan atasan. Gimana ya? Gimana prosesnya itu? Kok bisa langsung dipercaya seperti itu atau gimana awalnya? Ya prosesnya lama sih mungkin. Oh prosesnya lama. Apa berangkat dari skill atau gimana itu? Enggak juga. Dulu saya kerja di sini sebagai cleaning service. Oh cleaning service. Cleaning service enggak langsung diproduksi. Enggak langsung diproduksi enggak? 1 bulan saya bersih. Oh ya. Setelah itu departemennya dibubarkan. Departemennya dibubarkan. Terus? Diganti sama rental. Diganti sama rental semua. Yang produksi enggak? Akhirnya saya ditarik ke produksi. Oh ya. Waktu itu mandornya juga orang Pakistan. Mandornya Pakistan. Cuma mandornya itu konyol lah. Oh iya. Siapa dulu? Makbul, Mr. Makbul. Mr. Makbul. Oh iya. Konyol juga dia. Konyol gimana maksudnya? Ngomel-ngomel enggak, tapi suka mukul. Oh iya. Tapi mukulnya cuma bercanda. Oh iya. Tidak ada ya biasa. Tidak ada kekerasan. Cuma istilahnya cuma candaan. Keagraban istilahnya. Berarti dekat namanya dong, bukan berantem. Iya. Dekat dengan atasan ini sudah akrab. Dulu sama udah akrab. Langsung akrab. Langsung akrab. Enggak tahu kenapa langsung akrab. Iya. Yang awalnya kata orang-orang keras. Oh iya. Ya alhamdulillah ya. Ternyata enggak. Mungkin dari candaannya. Dari candaannya itu ya. Kalau kita anggap keras ya mungkin keras. Tapi kalau saya anggap candaan. Candaan biasa. Iya. Jadinya biasa. Biasa.
Oh, berarti apa namanya, kedekatan dengan atasan itu bukan lantas dari skill ya, bukan? Bukan. Bukan juga. Bukan Oh, juga. enggak. Oh, enggak di situ. Saya kira apa namanya, dari skill lu enggak. Enggak. Oh. Kalau skill mungkin akhir-akhir lah. Oh, akhir. Kalau masalah skill, saya juga sama, nggak punya skill apa-apa. Iya, iya. Dari nol. Dari nol. Dari nol. Yang awalnya kerja masang stiker, Masa stiker label itu, Oh, iya ya. sampai dipindah ke mandor kita, orang Indo kan. Oh, iya ya. Orang kita orang Indonesia, Hmm. sama masang stiker juga. Oh, iya. Nggak pernah ada yang namanya kerja di sini training atau apa. Oh, enggak ada. Nggak ada. Oh. Tapi pernah sekali sama orang Indo disuruh training forklift. Oh, belajar program. Nah, Hmm. yang dikasih tahu apa? Iya, cuma dikasih tahu dua doang. Ini gas, ini rem. Oh, cuma itu doang. Itu doang. Udah ditinggal, Ditinggal, tinggal disuruh naik sendiri. naik sendiri. Waduh, Keram-keram kaki saya. belum pernah ada pengalaman. Belum ada pengalaman sama sekali. Oh. Cuma kita mengada-ada aja. Oh, ini apa sih fungsinya ini? Oh. Diliatin dulu ini apa fungsinya. Oh, dilihatin Gitu dulu. aja dulu. Ngeliatin teman-teman yang sudah pengalaman kan. Oh. Kita liatin, oh ini buat anu, ini buat anu. Hmm. Ya akhirnya lama-lama kan kita terbiasa. Iya. Oh, iya. Dua hari setelah training, Hmm. saya mencoba mengangkat beban. Oh, iya. Angkat beban itu kurang lebih 4 ton. 4 ton. Waduh. Kurang lebih. Oh, 4 kurang ton. lebih iya. Shotland itu. Oh, shotland. Oh, iya. Shotland. Pertama itu. Pertama kali. Oh, iya. 1 jam baru selesai. Satu 1 jam baru selesai. Oh nggak bisa loh. Iya. Ini mah Iya. iseng-iseng aja kita coba. Ah. Akhirnya kan bisa. Iya. Terus lagi digali-gali sampai akhirnya jadi senior ya. Oh, jadinya istilahnya nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan terus. Oh. Digali terus. Oh, iya. Akhirnya dipindah lagi Iya. sama mandor kita yang baru. Oh, dipindah ke yang baru lagi. Dipindah lagi sama yang baru. Oh, ke siapa? Mandor kita yang terakhir ini Nizar. Oh, Nizar. Mr. Oh, Nizar. Mr. Nizar. Dari Pakistan juga. Oh, Pakistan juga. Berapa lama kerja sama beliau? Kurang lebih 4 tahun. Oh, 4 berarti? 4,5 5 tahunan lah. 5 tahunan? Karena yang dari mandor yang sebelumnya nggak lama. Oh, nggak lama. Nggak lama. Oh, iya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Oh, Nah, sama ini lama sama Nizar. sama Nizar ini lama. Oh. Dengan beliau juga langsung dekat atau enggak? Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Oh. Sampai makan berapa lama? Sampai setahun? Enggak. Enggak. 2 bulan kalau nggak salah. Oh, 2 bulan langsung dekat. 2 bulan saya kerja di bawah, pasang stiker juga. Oh, pasang stiker juga. awalnya. Akhirnya ditarik ke atas, Heeh. suruh training Di operator. operator. Banyak sih yang di training. Oh, banyak di training. Dari mulai 4 orang kalau tidak salah. Oh, yang di training. Nah, yang pertama Komar, Iya. Komarudin Iya. dari Indonesia. Iya. Yang kedua Mr. Taufik Oh, dari Mr. Indonesia juga. Oh, iya. Teman saya kan. Iya. Tapi saya nggak mau menolak dulu. Oh, menolak dulu. Nah, iya, nggak Oh. langsung mau saya tolak Ah. karena ada lagi teman-teman yang lain dari Pakistan. Oh, iya. Kata saya suruh dia dulu aja. Yang lebih semangat di sana. Ah. Ternyata yang lain mungkin Allah nggak meridhoi. Iya, belum saatnya. Belum saatnya dia jadi operator mungkin. Iya. Akhirnya saya ya sudah, saya coba. Oh, iya. Dan alhamdulillah 2 hari saya nggak training. Nggak training? Nggak training. Saya nggak mau training aja. Saya liatin dulu Dilihatin dulu. Oh, dilihatin dulu. gimana cara kerjanya ini. Oh, semuanya. Semuanya saya Ah. liatin dulu. Iya. Akhirnya saya memberanikan diri ketika produksi sedang macet, stop, Ah. saya yang jalanin. Oh, dijalanin sendiri. Jalanin sendiri, alhamdulillah bisa. Hmm. Dan alhamdulillah 1 bulan udah lancar. 1 bulan lancar. Alhamdulillah. Oh, cepat berarti termasuk. Alhamdulillah. 1 bulan lancar ya, cepat. Mungkin itu yang membuat mandor atau foreman saya langsung tertarik dengan skillnya mungkin. skillnya ya. Oh, iya, berarti apa namanya, beliau istilahnya dari permandor juga beda ya, berbeda karakter, beda karakter. beda keinginan juga. Hmm. Iya. Sampai dipercaya saya kelihatannya itu sangat dekat banget dengan beliau. Ya, Gimana? alhamdulillah. Ya kalau masalah itu kita juga tidak tahu. Mungkin, Tidak tahu ya. Tidak tahu mungkin dia
karena senang kita kerja dari kinerjanya yang nggak malas atau gimana kan. Oh iya. Karena jujur, kalau saya kerja mau sendiri, mau ada temannya, kalau saya mau kerja kerjain. Oh kerjain. Saya nggak pernah cari muka sama atasan-atasan yang lain. Oh iya ya. Walaupun yang awalnya duduk, katanya, wah ada atasan kerja. Saya nggak kayak gitu. Oh, iya. Walaupun ada atasan, saya kalau mau istirahat. Oh iya benar. Itu yang pertama prinsip saya. Oh iya. Kalau saya mau kerja, saya kerja. Kalau enggak. Oh istilahnya tidak apa namanya, tidak main-main lah istilahnya. Enggak, iya. Benar-benar serius kerja gitu. Iya, kalau saya mau kerja, kalau enggak. Sekalipun di situ ada manajer, ada GM yang keliling masuk. Enggak, saya pernah istirahat gitu. Iya, biarin. Kalau orang-orang yang orang luar itu semua cari muka lah. Iya. Kalau nggak ada atasan, duduk. Iya benar. Kalau ada atasan, semangat. Nah, jangan. Oh iya. Orang kita itu pantang itu. Oh iya. Pantang. Biarkan Allah aja yang ngasih ngasih jalan. Iya. Nasib kita kayak gimana? Iya. Oh benar. Ini cari muka. Iya. Pelajaran lagi teman-teman. Kalau apa namanya, melakukan sesuatu jangan melakukan karena orang, tapi karena Allah. Iya. Karena Allah dan apa namanya, dan disesuaikan dengan kemampuan kita, keinginan kita, udah lakukan aja. Istilahnya jangan terlalu jangan berpikir bahwa dengan cara menipu orang lain itu akan lebih cepat sukses. Nggak bisa. Ini yang dilakukan beliau justru ternyata yang menyebabkan beliau tetap lengket dekat dengan mandor, dengan atasannya itu sampai sekarang, sampai 5 tahun, dan sampai beliau mau pulang dan saya lihat sampai atasannya ini ngerasa berat banget kepada beliau kayaknya. Ini ternyata akibat dari apa yang dilakukan oleh beliau. Tidak pernah main-main. Istilahnya bukan kata orang sini itu nggak drama. Nggak drama. Istilahnya nggak kayak di film-film. Jadi ya kalau kita lihat teman, pokoknya intinya kalau kita mau kerja, kerja. Sekalipun ada teman yang nganggur, terus kita babak belur capek kerja, biarin. Jadi biar hati kita dan pikiran kita senang itu. Senang. Iya, nggak terbebani sama teman-teman yang malas-malasan. Iya. Istilahnya jangan sampai memunculkan rasa marah karena kita ngerasa paling banyak kerja. Kita paling banyak kerja, kita nggak ada yang bantu. Itu jangan ada sampai di pikiran kita. Jadi tenangin aja. Dia mau kerja, mau enggak. Nah, silakan, monggo. Itu prinsipnya, prinsip saya pribadi ya. Kita tahu kalau yang lain ya. Lah ini bagus teman-teman. Lah ternyata benar apa yang dilakukan beliau ini bisa ditiru teman-teman. Kenapa saya bilang bisa ditiru? Karena karena ternyata yang membuat beliau ini tidak pernah bosan-bosan dua-duanya dengan mandornya ini sama-sama, seakan-akan beliau ini saudara sendiri ya. Bukan kayak akrab banget. Dan istilahnya sampai saya ngerasa itu seakan-akan ini adalah istilahnya ada dua atasan lah di sini. Dibilang dua atasan istilahnya karena kalau beliau apa yang diputuskan beliau itu juga sama keputusannya dengan yang diputuskan oleh si mandornya tadi itu. Iya. Karena saya ngerasa itu kenapa? Karena saya pernah ngalamin juga ada di dalam satu posisi. Iya, satu grup dengan beliau. Dan saya tahu seperti apa kinerjanya beliau dan kenapa beliau sampai di gini. Dan ternyata ya beliau itu seperti apa yang diceritakan oleh beliau tadi, istilahnya kalau kerja itu jangan pernah mengerjakan sesuatu agar dipuji orang. Kemudian dari pujian itu kemudian diangkat menjadi apa dan lain sebagainya. Jangan berpikir ke sana. Karena walaupun terangkat, nanti ngejeblosnya juga cepat. Kalau misalnya juga berhasil. Dan ternyata akibat dari apa yang dilakukan oleh beliau benar-benar dari hati beliau, dari keinginan beliau, bukan bukan keterpaksaan, bukan karena ingin ada yang memuji, tidak menipu, istilahnya tidak menipu orang lain.
Kan tidak menipu namanya. Enggak, itu Iya. murni. Murni. Ketika mau kerja gitu. Kerja benar gitu. Mau istirahat ya istirahat. Waktunya istirahat ya istirahat gitu. Jadi istilahnya beliau tidak apa namanya. Dan juga gini teman-teman. Kata beliau tadi, sekalipun secapek apapun beliau kerja, sudah banyak kerjaan ke sini ke sana udah capek banget. Jangan sampai memunculkan rasa marah kepada yang lain. Rasa marah kepada yang lain istilahnya saya sudah banyak kerjaan marah kepada yang lain. Lah ini namanya juga masih apa namanya kurang ikhlas di dalam ikhlas. Dan ini juga akan ngancurin apa yang menjadi tujuan awal. Ya, teman-teman. Dikatakan ngancurin jadi tujuan awal gimana? Yaitu kedekatan dengan orang-orang apa namanya? Terkadang kalau karena berdasarkan keinginan ini juga bisa hancur. Iya. Tapi beliau tidak. Dan saya menemukan ada orang yang ingin apa namanya? Karena ingin diangkat, kemudian teman-temannya sendiri ditipu. Lah iya, ditipu. Terkadang misalnya salah satu contohnya ini teman-teman, saya pernah temukan ini. Mumpung ada yang bisa diambil inspirasinya teman-teman ya. Ini ada karena sering disuruh oleh atasan, Iya. nanti orang lain ditipu. Ditipu gimana? Enggak dipanggil, dibilang dipanggil gitu teman-teman. Enggak disuruh gitu kan. Suruh ngerjain. Iya, enggak diajak enggak disuruh diajak gitu kan. Iya. Jadi gitu, istilahnya ketika dirinya dicoba untuk Percayakan. dipercaya untuk capek, kemudian dia nggak mau capek sendiri, kemudian ngajak orang capek dengan cara menipu. Merintahkan orang lain. Iya, merintahkan orang lain. Lah ini ternyata tidak bisa teman-teman. Ini bukan prinsip beliau. Prinsip beliau tadi sudah diceritakan dan ternyata resep beliau itu, resepnya nih, rahasianya, inspirasi yang bisa diambil dari cerita beliau, ternyata beliau itu satu, beliau bekerja bukan karena ingin dipuji oleh atasannya. Masalah nanti apa yang dilakukan oleh beliau ternyata dapat pujian, itu lain lagi, udah bonus dari keikhlasan di dalam bekerja. Itu teman-teman. Jadi itu yang bisa diambil dari cerita beliau. Nah, kemudian gimana kedekatan dengan teman-teman yang lain? Kedekatannya sama aja, tinggal perilakunya kita saja. Oh iya, istilahnya disesuaikan. Kalau teman-teman yang banyak bercanda, kita ikuti. Candain juga. Oh iya. Kalau yang pendiam ya kita diemin. Ya nggak diemin juga. Oh, diemin juga. Standar kita. Iya, standar. Apa di mana udah gitu. Istilahnya disesuaikan dengan keadaan. Karakter masing-masing. Oh iya. Karena ada yang suka bercanda, ada yang diam. Oh iya benar, ada yang diam. Beda-beda. Jadi istilahnya orang beda-beda. Iya benar. Karakternya juga. Nah, kemudian kira-kira apa pesan untuk untuk semuanya lah. Untuk semuanya, untuk penonton, untuk yang lainnya juga. Nanti yang jelas saya akan minta juga pesan-pesan untuk teman-teman sendiri. Apa ya pesannya? Pesannya tentang kerjaan, tentang kalau masalah kerjaan ya biasanya itu aja. Iya, istilahnya. Jangan pernah bosan dan lakukan dengan hati. Ya, lakukan dengan hati nurani kita sendiri. Jangan sampai ada prinsip ingin dipuji. Ingin naik jabatan. Ingin naik jabatan. Iya. Kalau itu, yang ada beban pikiran kita kacau nanti. Oh, kacau. Ya kan di pikiran kita nanti, gimana caranya supaya naik. Iya, istilahnya keinginan yang menggebu-gebu itu kacau pasti. Slow aja. Iya, slow, tenang aja. Nanti juga kalau ada jalannya, insya Allah naik. Iya. Jadi istilahnya jangan sampai tergoda. Berarti jangan juga jangan istilahnya karena sudah ada yang lebih dulu naik istilahnya. Jangan sampai iri istilahnya ya. Istilahnya jalani aja. Secara
hati nurani kita. Oh iya. Oh iya, benar-benar. Jadi itu prinsipnya teman-teman, kata beliau. Apa namanya, kerjaan ini masalah kerjaan, masalah apapun sih sebenarnya sama. Sama semuanya. Jadi lakukan dengan hati, istilahnya jangan melakukan sesuatu karena terpaksa, kata beliau tadi kan. Kemudian jangan lakukan sesuatu itu bukan karena ingin naik jabatan, kalau tadi ya, bukan karena ingin naik jabatan. Dan juga istilahnya di dalam melakukan sesuatu jangan sampai gara-gara dirinya capek kemudian marah kepada orang lain, karena kerjaan sendiri tidak ada sangkut paut dengan orang lain sebenarnya. Nggak ada ya. Karena ketika semakin rajin juga nilainya didapat sendiri dari atasan. Ada penilaian excellent, ada yang ada nggak pasti dinilai itu juga. Pasti dinilai. Perhatikan. Iya ya, benar. Iya. Terus untuk pesan-pesan untuk teman-teman sendiri gimana? Karena sudah paling tidak nanti sudah tidak berjauhan dengan teman-teman karena sudah mau exit istilahnya. Itu gimana, apa pesan-pesannya untuk teman-teman di sini? Pesannya ya itu aja lah, jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Sebelum ada kesuksesan di rumah, jangan usahakan dulu untuk di sini. Istilahnya capai dulu baru senang kemudian. Iya. Jangan buru-buru pulang dulu sebelum ada usaha di rumah. Sebelum ada usaha di rumah. Istilahnya usaha walaupun kecil-kecilan di rumah. Istilahnya kalau sudah ada walaupun kecil-kecilan mungkin terserah ya. Istilahnya jangan istilahnya jangan pulang dulu hanya gara-gara disuruh orang atau gimana. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Itu kan adanya di hati kita aja, bulatkan tekad di hati kita. Iya. Kedepannya gimana? Mau apa gitu? Iya, mau apa? Jangan sampai terpengaruh dari omongan karena kita di sini gaji kecil atau apa. Iya. Jangan lihat yang di atas. Iya. Karena yang di atas gajinya lumayan. Iya, yang lebih tinggi istilahnya. Jangan terpengaruh. Jadi intinya begitu teman-teman. Jadi sabar. Sabar melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan sampai mencapai kepada usaha-usaha yang kesuksesan. Sampai sukses nantinya. Itu teman-teman pesan dari beliau kepada teman-teman di sini yang sebentar lagi sudah akan ditinggal oleh beliau. Ditinggal istilahnya nanti berjauhan, tapi yang jelas insya Allah walaupun berjauhan tidak akan lepas komunikasi insya Allah dengan beliau, sekalipun tidak sesering yang ketika masih bersama. Iya. Paling tidak akan tetap. Iya, ada lah insya Allah. Ada insya Allah ya. Entah itu 1 minggu sekali. Karena kalau di rumah jarang pegang HP. Iya benar. Kalau di rumah jarang pegang HP karena kesibukan yang jelas berbeda. Yang dipegang anak aja sama istri. Iya. Beda lagi ya kalau beda lagi. HP nggak ada penting-pentingnya. Iya. Pentingnya cuma di sini aja. Iya benar. Lah itu teman-teman, jadi sudah banyak dari tadi, banyak kan teman-teman. Kalau teman-teman ulang ini dari depan, kemudian dicatat oleh teman-teman pesan-pesan berharga, satu bab, insya Allah satu bab banyak luar biasa. Tinggal menjalankan apa yang menjadi cerita beliau dari perjalanan hidupnya sampai sekarang, bagaimana ketabahan beliau di dalam menghadapi berbagai macam ujian, bagaimana ketabahan beliau ketika sudah nyaman dengan sang istri kemudian dapat ujian 2 tadi itu kan teman-teman. Ya, itu dan juga gimana tentang kerjaan itu teman-teman. Ini bisa dilihat, bisa diulang-ulang videonya nanti oleh teman-teman. Karena ini penting banget dan luar biasa. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya tetap di acara ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Oke Mas Taufik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain.